Bab 2516. Aliansi Darah. Di kedalaman rumah harta karun ini, ada tempat lain. Di luar ada paket formasi terpisah. Formasi ini cukup kuat. Aku dan lainnya mencoba beberapa kali dan tidak berhasil, jadi aku tidak berani terus mencoba. Entah harta karun apa yang ada di sana, kata Juan Hu bersemangat. Tempat yang dilindungi oleh formasi tambahan. Eric Kin juga mengangkat alisnya sedikit. Di rumah harta karun disusun formasi lain yang lebih kokoh. Kalau tidak ada hal penting di dalamnya, tidak mungkin. Lalu mereka melihat wakil ketua sekte di samping. Tempat itu harusnya ditinggalkan oleh kepala sekte, dengan maksud untuk memberi penghargaan kepada kultivator yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte di masa depan. Hanya ketua sekte yang tahu metode untuk membukanya. Untuk apa yang ada di dalamnya, aku juga tidak jelas. Wakil kepala sekte menggelengkan kepalanya cepat, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dibiarkan untuk memberi penghargaan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan hebat. Eric Kin sedikit tertarik dan mengikuti Juan Hu ke belakang rumah harta karun. Pada saat ini, dinding terdalam dari rumah harta karun telah dibuka oleh kultivator dan tirai cahaya formasi abu-abu terbuka di dalamnya, menutupi area kecil. Dari luar, tidak ada banyak ruang di dalam dan harusnya tidak ada terlalu banyak harta, tetapi kecemerlangan formasi mengalir, menutupi bagian dalam dan luar dan tidak ada yang terlihat dari luar. Eric Kin secara acak menembakkan cahaya Reiki dan jatuh ke tirai cahaya. Seperti yang diharapkan, Reiki segera memantul kembali. Bila formasi ini mendapat serangan dahsyat yang tidak dapat dilawan, bahkan akan meledak dengan sendirinya dan semua yang ada di dalamnya akan rusak ketika jatuh. Benar-benar tidak dapat dibuka secara paksa. Eric Kin mengangguk diam-diam. Juan Hu dan yang lainnya tidak sembrono dan itu benar untuk menunggu dirinya. Setelah membuka mata dewa dan meliriknya, segala sesuatu tentang formasi terungkap di depan Eric Kin. Pola formasi detail dan cukup berlapis. Jelas Tordokian menggunakan pikirannya untuk formasi di sini. Namun, bahkan pola dewa tidak sulit dan tidak bisa menahannya untuk masuk sama sekali. Eric Kin mengangkat tangannya dan jari-jarinya melakukan beberapa tanda, diringkas menjadi garis dan kemudian masuk ke formasi. Ces. Dia hanya mendengar suara seperti air mengalir ke panci dan tirai tipis formasi ini terkorosi dan membuka lubang besar. Setelah itu, cahaya berharga yang memancar dari tirai cahaya menyebar. Mata beberapa orang semua melihat ke dalam. Area di dalamnya tidak besar dan ada banyak rak kayu tinggi yang diletakkan di atasnya yang dibagi menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan harta yang berbeda. Mata Eric Kin menyapu sekitar dan itu adalah 2 botol pil dewa, beberapa rumput ajaib, pedang spiritual dan beberapa slip giok. Pil dewa, rumput ajaib dan sejenisnya. Eric Kin langsung memberikannya kepada Juan Hu dan meminta semua orang untuk memilah harta dan menanganinya bersama-sama. Eric Kin sedikit tertarik pada beberapa slip giok, jadi dia mengambilnya dan memindainya. Kedua buku mengenai tubuh pertempuran, semuanya hanyalah bagian terpisah. Sebenarnya, ada banyak teknik di rumah harta karun, tetapi ini ditempatkan secara khusus di sini oleh Tordokian. Jelas, dia percaya bahwa nilainya lebih tinggi. Tapi itu semua bagian terpisah, karena orang ini tidak bisa berkultivasi hal itu, jadi dia berencana menggunakannya untuk menipu anak buahnya di masa depan. Eric Kin menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apakah ini masalahnya, atau apakah Tordokian sengaja ingin memasukkan sesuatu ke dalam perbendaharaan untuk berpura-pura di depan para bawahannya. Setelah mengabaikan ketiga teknik ini untuk sementara waktu, yang mengejutkan Eric Kin adalah slip giok terakhir. Di slip giok terakhir, ternyata merupakan peta. Peta yang bagus. Dengan sekte tulang darah sebagai pusatnya, lokasi yang ditandai di slip giok bahkan mencakup radius ratusan ribu mil.
Karena cukup besar, peta itu tidak hanya mencakup sisi samudera yang tak berujung, tetapi bahkan bagian dari gunung sihir. Orang ini, dari mana dia mendapatkan peta yang begitu detail, atau dia memiliki ambisi besar dan ingin memperluas kekuatannya? Kerohanian Erikin menyapu, sedikit terkejut. Peta Slip Giok benar-benar berbeda dari peta yang digunakan oleh manusia. Bukan hanya penggambaran gunung dan sungai, ditambah beberapa nama tempat. Setelah kerohanian dilempar ke Slip Giok seperti memasuki dunia nyata, saat kerohanian bergerak, maka gunung dan sungai di bawahnya akan bergerak dengan cepat. Dengan kata lain, menjelajahi peta Slip Giok seperti memasuki area nyata. Dibutuhkan banyak waktu dan energi untuk membuat Slip Giok yang begitu besar. Erikin memindainya sesuka hati dan menemukan beberapa sekte sihir dan informasi pulau kosong lain yang ditandai oleh Tordokian. Tetapi dengan cara yang sama, ada beberapa ambiguitas. Misalnya, di Gunung Sihir, hanya beberapa lembah atau puncak yang terlihat, tetapi tidak ada informasi detailnya. Sepertinya, Tordokian tidak mengerti tempat-tempat itu. Namun meski begitu, hati Erikin sedikit tergerak. Peta yang diambil dari Tordokian langsung membuka pikirannya. Ya, dia benar-benar sangat berbeda dengan sebelumnya. Mengapa beberapa orang harus berada di jalur Gunung Sihir, mencari dengan susah payah lembah teleportasi? Efisiensi ini tidak hanya sangat rendah, tetapi ada banyak tanah terlarang di dalam jalur Gunung Sihir, atau di mana sekte itu berada dan orang luar tidak diizinkan masuk dan pergi sesuka hati dan cukup merepotkan untuk menemukannya. Dia dulu berkultivasi di fase transendensi atau bahkan fase keilahian dan tidak punya kemampuan untuk mengakses sketsa semacam ini, jadi dia hanya bisa menangkap Long Yue dan membiarkannya dia membawa orang berkeliling untuk mencari. Tapi sekarang setelah melewati fase penilaian, dia bisa menemukan lebih banyak Slip Giok. Bukankah mungkin kerohanian menembus ke dalamnya dan dapat dengan cepat mencari lokasi lembah teleportasi darinya? Lagi pula, meskipun langit dan bumi selalu berubah, kemajuan dan kemunduran sekte relatif cepat, jika gunung dan sungai ingin berubah, bagaimana bisa begitu mudah? Bahkan dia merasa tempat aneh seperti lembah transportasi tidak mudah dihancurkan. Barang ini dibuat oleh kepala sekte yang sedikit membantu pemimpin aliansi darah ketika dia berpartisipasi dalam acara aliansi darah 500 tahun yang lalu dan pihak lain memberi kepada kepala sekte sebagai hadiah. Erikin mengambil benda ini dan menanyakan langsung ke wakil ketua sekte. Orang ini melirik Slip Giok, lalu menceritakan semuanya. Namun, setelah kepala sekte mendapatkannya, dia secara pribadi mengutuk tuan dari aliansi darah, mengatakan bahwa orang ini adalah pelit dan membodohi semua orang dengan hal yang tidak berguna ini. Aku tidak menyangka hal ini terjadi dan akan dibuang di tempat seperti ini. Hal yang tidak berguna. Peta dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan sekte yang menandai seluruh wilayah laut hanyalah barang sampah di mata Tordokian. Erikin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ada begitu banyak ambisi di hati Tordokian. Tapi kekuatan macam apa aliansi darah? Tanya Erikin. Teman seiman tidak mengenal aliansi darah. Wakil kepala sekte terkejut, melihat Erikin mengerutkan kening dan dengan cepat menjelaskan. Aliansi darah adalah kekuatan paling kuat di wilayah laut ini, tetapi mereka awalnya tidak disebut dengan nama ini, tetapi Sekte Tulang Putih. Sekte itu ada di Pulau Tulang Putih. Hanya saja Sekte Tulang Putih semakin kuat dan menjadi penguasa wilayah laut ini, sehingga ketua sekte mereka juga sangat berambisi dan membentuk aliansi darah untuk mengumpulkan semua kekuatan di sekitarnya untuk membentuk aliansi. Dia mengakui dirinya sebagai pemimpin. Aturan telah dibuat untuk mengendalikan seluruh wilayah laut. Apakah sekte tulang darah juga ada di dalamnya? Kata Erikin.
Ya, di wilayah laut ini, semua sekte dengan kata darah di dalamnya adalah anggota dari aliansi darah. Wakil ketua sekte mengangguk. Pemimpin aliansi darah sangat sombong. Pada dasarnya, itu berarti pemberontakan jika tidak mendengarnya. Jika ada yang tidak berani bergabung, dia akan langsung menghancurkannya. Bergabung dengan aliansi darah bukan tanpa biaya. Selain membayar beberapa sumber daya setiap 10 tahun, mereka masih harus mengikuti instruksi dari penguasa aliansi darah untuk melakukan beberapa tugas. Bersambung.